Shalom. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan bukan cuma sebatas yang dapat diukur, tapi tidak dapat diukur. Bagi teman-teman, saudara-saudara orang muda yang ada di rumah, saya mengajak untuk bisa mengikuti PD ini dengan baik, karena kita percaya bahwa dimanapun kita melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan selalu mendengarkan kita. Untuk teman-teman, saat ini marilah kita menyiapkan hati kita, diri kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah kita bertemu dalam kasih Tuhan melalui doa serta pujian dan penyembahan kita. Mari kita katakan, kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita karena kita bertemu dalam rumah Tuhan. Katakan amin teman-teman. Amin. Sukacita yang betul-betul mengalir dari Tuhan. Saat ini kita mau sekali lagi untuk memuliakan nama Tuhan, dan biarlah sukacita mengalir bagi kita, mengalir bagi teman-teman yang ada di rumah, bahwa Roh Kudus bekerja saat ini dan untuk selama-lamanya bagi kita. Mari kita terima sukacita kehadiran Tuhan. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
kita. Dan saat ini, malah kita berdiam diri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita meninggalkan segala kesibukan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan saja, yang saat ini hadir di rumah kita masing-masing, terutama rumah hati kita. Kita percaya bahwa setiap doa kita, setiap pengharapan kita akan berkenan di hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita meninggalkan segala sesuatu, kesibukan kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam ruangan Tuhan yang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk dalam hati tulus Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, Menyembah Engkau yang Maha Kuasa. menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita undang Tuhan dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Kami bersyukur atas segala penyertaan kasih karunia-Mu yang berlimpah bagi kami hingga saat ini. Dalam keadaan apapun kami Bapa, kami tetap bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati di hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Kiranya Engkau hadir dalam diri kami, dalam hati kami, dalam rumah kami, agar saat ini kami hanya fokus hanya untuk memuji Engkau. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Dari awal PD kami hingga boleh berakhir dengan baik, dengan sukacita yang baru yang boleh kami rasakan. Biarlah kuasa-Mu saja yang mengalir bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami, agar kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ini diri kami ya Bapa. Kami menyiapkan hati kami, agar pengharapan kami akan selalu dan besar kepada-Mu. Karena kami percaya cinta-Mu lebih luas dari segalanya. Ini hati kami Tuhan. Biarlah kami masuk lebih dalam ke ruangan-Mu yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
ini kami hanyalah manusia yang begitu lemah dan begitu rapuh, yang sering kali jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Kami memohon ampun atas segala dosa kami, kesalahan yang telah kami perbuat, yang telah menyakiti Engkau, terutama telah menyakiti hati kudus-Mu, hati Bundamu yang teramat suci, Bunda Maria. Dengan segala kerendahan hati Bapa, kami mau hening, kami mau mengaku segala dosa kami, dan biarlah pelayanan PD kami, teman-teman kami yang berada di rumah, boleh merasakan bahwa pengampunan daripada-Mu sungguh besar bagi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah menghitung kesalahan kami, tapi Engkau selalu mengangkat kami dari lumpur dosa menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Biarlah dengan iman kami percaya bahwa hanya Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang dapat mengampuni segala kesalahan kami. Terimalah pengampunan kami ya Tuhan, dan biarlah berkenan di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, sebelum kami datang dan memohon ampun kepadamu, Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah bagi kami, Tuhan bagi hidup kami, dan segalanya bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sajalah yang mengalir bagi kami, bagi teman-teman kami yang ada di rumah, sehingga mereka pun boleh merasakan bahwa kuasa-Mu lebih besar. Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap orang yang sangat percaya dan terus berpengharapan, dan hanya Engkaulah
Allah yang memberi kami kehidupan yang baru. Kami hanyalah bagaikan tanah kering yang selalu merindukan air untuk membasahi seluruh diri kami. Dan kami haus akan Engkau Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh merasakan seluruh diri kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Ini diri kami Bapa. Biar dengan hati yang baru kami terima air kehidupan bagi kami. Yang merindu
tempat ini mengalirlah Roh pulihkan, mengalirlah Roh pulihkan, Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadir-Mu di sini. Kami boleh merasakan kuasa-Mu mengalir bagi kami. Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami dan juga teman-teman kami yang ada di rumah yang saat ini mengikuti penyembahan ini. Kami percaya mereka pun boleh merasakan juga seperti apa yang kami rasakan adalah sukacita yang besar dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pelawatan-Mu bagi kami. Kiranya sukacita ini terus boleh kami rasakan dalam setiap hari hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dalam diri kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan surat cinta-Mu bagi kami melalui firman-Mu yang dibawakan oleh Koriki. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi hati kami dalam setiap hari hidup kami. Dan kami percaya melalui firman-Mu
kami boleh mengetahui segala sesuatu. Setiap surat yang Engkau berikan bagi kami, setiap ceritamu tentang kebesaran kasih-Mu, terutama tentang Roh Kudus-Mu yang begitu hidup dalam diri kami. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami mau membiarkan hati kami bersukacita dan mau mengatakan bahwa hanya firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat kami bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan kami Tuhan. terang bagi jalan, Terang bagi hidup kami. terang bagi jalanku. Halo teman-teman, selamat berjumpa kali ini lewat pertemuan online ini, lewat virtual ini, dan dalam rangka Hari Raya Pentakosta ini saya juga mendoakan teman-teman semua sekeluarga. Semoga selalu kita semua ini diberi kesehatan, semoga kita dijauhkan dari COVID-19, dan juga mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi face to face langsung dalam PD-PD kita, tidak lagi online seperti ini. Ya, tapi kita masih tetap bersyukur ya teman-teman ya. Karena dalam pandemi ini, di saat kita harus melakukan social distancing, kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bersyukur kita dianugerahi oleh yang namanya internet. Ya, lewat internet ini kita jadi bisa untuk bertemu secara virtual. Memang internet ini sangat luar biasa. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman semua punya smartphone atau punya laptop, terutama yang nonton ini sekarang ya. Dan smartphone dan laptopnya itu dibekali juga dengan internet. Dan kita sama-sama tahu bahwa internet itu adalah gudang segala pengetahuan. Apapun yang kita mau cari ada di internet, ya kan? Nah, dengan kita punya smartphone, kita bisa mengakses internet, dan segala pengetahuan yang ada di internet itu bisa menjadi milik kita. Kita bisa ketahui segalanya. Namun teman-teman, apakah misalnya ketika kita beli handphone, kita beli sebuah smartphone, lalu otomatis ketika saat kita sudah memegang smartphone tersebut, kita otomatis langsung menjadi smart juga? Tentu tidak. Karena untuk kita bisa mencapai mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada di internet itu, kita harus buka dulu, kita harus cari aplikasi yang tepat. Apakah itu Google, apakah itu kita buka Wikipedia, ataukah kita buka YouTube atau website-website yang lain, untuk kita bisa mendapat pengetahuan-pengetahuan. Mungkin selama pandemi ini teman-teman ada yang tiba-tiba jadi jago masak, karena dulunya nggak pernah masak, sejak stay at home iseng-iseng buka YouTube resep apa gitu, gimana cara masak yang benar, terus jadi hobi masak, bikin minuman, dalgona coffee. Kemarin kita lagi heboh-hebohnya tuh bikin dalgona coffee. Nah, hal-hal seperti itu kan kita harus cari, kita harus buka, dan kita ikutin tuntunannya di situ. Bener kan? Setuju ya kalau begitu ya. Jadi bukan hanya karena kita punya internet langsung kita jadi pintar, tapi kita ketika kita punya internet, kita harus
mencari tahu internet itu gimana, kemana kita harus mencari, dan kita ikutin panduannya. Bener nggak? Nah, oke, setuju. Oke, nah sekarang saya mau ajak teman-teman bahas yang sesuatu yang kira-kira berhubungan dengan itu. Mari kita buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Nah, saya langsung bacakan aja ya. Teman-teman bisa ikutin di rumah. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, seperti itu teman-teman, dan di ayat 12-nya dilanjutkan, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, seperti itu. Baik, teman-teman. Di sini di bab ini, ayat 1 sampai 11 dan ditutup dengan 12 ini, ya tercengangnya para kaum-kaum yang ada di situ. Itu seperti apa ya kalau saya bilang? Sebuah keadaan, sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang sungguh tidak diperkirakan akan terjadi seperti itu. Bahwa mereka semua bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa yang sebenarnya para rasul tidak mengerti, tapi ketika Roh Kudus turun pada mereka, mereka langsung bisa berkata-kata seperti itu oleh Roh Kudus. Nah, kuncinya itu, oleh Roh Kudus mereka, para rasul itu bisa berkata-kata dan bisa dimengerti oleh orang-orang dari berbagai daerah. Tadi ada Mesopotamia, Partia, Yudea, dan lain-lain. Nah, lalu apakah para rasul itu bisa bermacam bahasa itu? Apakah itu dari mereka sendiri? Atau mereka melakukan apa yang dikehendaki Allah dengan tuntunan Roh Kudus? Kuncinya ada di sini. Di ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa yang dikata-katakan oleh para rasul itu bukan keinginan dari rasul itu sendiri, tapi Roh Kudus yang membuat mereka berkata-kata. Dan apa yang dikatakan itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, diinginkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Oke, sampai sini kita paham ya, sepakat ya, bahwa Roh Kudus turun pada para rasul, lalu Roh Kuduslah yang membuat para rasul itu bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa yang bisa dimengerti oleh berbagai bangsa. Nah, lalu kenapa para rasul itu bisa cepat connect ketika dapat? Langsung. Buf.
kita juga masing-masing, saya dan teman-teman saya yakin juga sebagian besar sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Tapi kok kita nggak bisa langsung kayak gitu ya? Nah, sebenarnya para rasul itu sebelum mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka itu sudah terlatih dengan kehidupan doa dan kehidupan spiritual selama mereka mengikuti Yesus. Itu sudah pasti. Dan lalu, jika kita buka di ayat 1 di bab 1, teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya Yesus sudah berpesan agar mereka menunggu dan mereka pun berkumpul sambil berdoa. Di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Lalu di bab 1 ayat 1 juga, ayat 4, Yesus juga melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Di ayat 5-nya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu memang sudah dijanjikan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dijanjikan kepada para rasul. Mereka disuruh menunggu, jangan keluar dari Yerusalem, dan nantikan janji Bapa. Dan mereka menantikannya itu dengan doa. Mereka berdoa bersama-sama sambil menunggu kedatangan janji Kristus. Nah, jadi para rasul itu sudah mempersiapkan hati untuk boleh menerima dan dikuasai oleh penolong, yaitu Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Nah, sehingga pada kejadian Pentakosta itu, waktu Roh Kudus turun, kondisi mereka sudah siap. Dalam arti mereka sudah membuka hati, mereka merindukan dan sangat menerima Roh Kudus. Mereka sudah sangat dekat, mereka sudah sangat peka, sehingga karunia Roh Kudus bisa bekerja atas mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, bagaimana perubahan terjadi pada Roh Kudus yang dulunya ketakutan, lalu setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka berubah secara luar biasa, mereka bisa berkarya, membawa kabar sukacita kemana-mana. Nah, balik lagi, karena mereka sudah siap, dan ketika Roh Kudus datang, mereka langsung connect dan langsung in, istilahnya kita langsung on fire. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, orang muda? Sebagai kita ingatkan lagi ilustrasi kita di awal tadi, bagaimana ketika kita punya handphone dan kita punya akses internet, tidak serta-merta kita langsung bisa smart. Punya smartphone nggak langsung serta-merta otomatis smart, tapi kita harus cari, kita harus mencari dan mengikuti tuntunan yang ada di internet tersebut. Benar kan? Nah, begitu juga dengan Roh Kudus, teman-teman. Bagaimana ketika kita yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, di mana kita membiarkan Roh Kudus itu memenuhi kita dan kita bisa mengalami rahmat Allah, seharusnya kita juga bisa memperlihatkan bentuk perubahan yang nyata seperti para rasul tersebut. Ya, mungkin kita nggak bisa langsung berkata-kata juga seperti itu dalam berbagai bahasa ya, tapi minimal kita bisa memperlihatkan perubahan nyata pada dunia dalam hidup kita sehari-hari, dan juga memperlihatkan sikap dan perkataan yang mencerminkan seorang pengikut Kristus. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa berubah? Setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus, bagaimana cara kita bisa berubah? Banyak orang-orang dunia yang, ya saya bisa janji saya akan berubah, saya nggak akan mau ini seperti sekarang. Apakah yang banyak yang berhasil? Susah, teman-teman. Kalau hanya dari kita, dari kedagingan kita yang ingin berubah, itu akan susah. Yang bisa merubah kita hanya Roh Kudus, teman-teman. Karena kalau dari kita sendiri, kedagingan itu terkadang terlalu kuat. Jadi kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus, maka kita biarkan Roh Kudus itu yang mengubah kita. Bagian kita adalah menerima, menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita membiarkan Roh Kudus itu menguasai dan memimpin kita, agar supaya kita bisa mendapat relasi yang baru saat kita membiarkan Roh Kudus memenuhi diri kita, sehingga kita akan selalu rindu untuk berelasi dengan Roh Kudus. Dan dengan seperti itu, otomatis kita juga akan rindu untuk berelasi dengan
Allah Bapa dan juga Yesus Kristus, Tritunggal kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akan ada perubahan saat kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh. Dan perubahan karena relasi itu akan membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk hidup kita. Sehingga kita juga akan dibuat semakin serupa dengan Kristus. Saat kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita, maka semua dari diri kita akan diubah. Kita akan mendapatkan hidup yang baru, cara doa yang baru, cara berpikir yang baru, dan juga hati yang baru. Jadi saat kita semakin dekat, kita akan semakin peka, kita akan semakin tahu kehendak Bapa, maka Tuhan juga akan memakai kita sehingga karunia Roh Kudus bisa ada dalam kita. Jadi kita terima pencurahan Roh Kudus itu nggak cuma diem, terima, udah gitu doang. Tapi kita latih kepekaan kita terhadap Roh Kudus sehingga kita bisa menjalin relasi yang baru dengan Tuhan, menunjukkan perubahan yang nyata kepada dunia, dan dengan itu Tuhan akan menambahkan karunia Roh ke dalam diri kita. Sebagaimana para rasul tadi yang langsung bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa, dan mereka menyampaikan perkataan-perkataan yang bukan dari diri mereka sendiri, tapi melainkan dari Tuhan. Maka demikian juga kita akan dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan akan nambahkan karunia-karunia ke dalam hidup kita. Jika kita peka, jika kita bisa melatih diri kita, membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga semua perkataan, perbuatan kita hanya melalui tuntunan Roh Kudus. Bukan lagi diri kita, bukan lagi duniawi kita yang menguasai cara hidup kita, tapi Roh Kudus dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan kita. So, teman-teman, sebagian besar dari kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, dan dalam hari raya Pentakosta ini kita diingatkan kembali akan Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Dan sekarang bagaimana cara kita untuk connect, untuk bisa klik dengan Roh Kudus itu, membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus itu, sehingga kita benar-benar bisa menjadi manusia yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga semakin serupa dengan Kristus. Perbaiki kehidupan doa kita, perbaiki sikap kita, dan menunjukkan kepada dunia bahwa setelah kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, kita sudah diubah menjadi serupa dengan Kristus. Demikian teman-teman firman kita kali ini di hari raya Pentakosta ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, surat cinta-Mu yang telah dibagikan oleh Koriki. Kiranya teman-teman di rumah juga boleh mengikuti dengan baik. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat, doa permohonan. Kiranya teman-teman yang ada di rumah juga boleh menyampaikan setiap permohonan dan juga kerinduan yang sama dalam PD kita ini. Dan saat ini karena kita menyiapkan hati kita, batin kita untuk menyampaikan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami yang berada di tempat ini, terutama bagi PD-PD kami yang ada di Keuskupan Padang ini. Kiranya ya Tuhan, dalam keadaan apapun kami saat ini, kami boleh tetap melaksanakan terutama doa-doa kami baik secara pribadi maupun kelompok melalui media-media yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan berkatilah semua orang yang saat ini Bapa yang mendengarkan bersama, kiranya Engkau meneguhkan hati mereka, iman mereka, agar kami tetap percaya dan boleh melihat kemuliaan-Mu yang besar bagi kami. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi negara kami dan juga dunia yang saat ini sedang melanda virus COVID-19. Kiranya ya Tuhan,
dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh kami terima, kiranya Engkau boleh mampu mengangkat virus yang saat ini sedang melanda dunia, agar semua manusia boleh kembali normal untuk melaksanakan segala tugas, tanggung jawab, serta kewajiban kami masing-masing. Dan biarlah untuk orang-orang yang saat ini sedang menjalankan tugas, terutama mereka perawat, dokter, dan juga semua orang yang saat ini mengambil bagian untuk membantu kemanusiaan yang lain, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami ingin berdoa untuk seluruh keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan, Engkau yang selalu menyertakan hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga kami dari segala mara bahaya Tuhan, dari segala penyakit Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, segala sesuatu yang terjadi pada saat ini Tuhan itulah kehendak-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga akan tiba pada waktunya Tuhan. Semua dapat melakukan segala kegiatannya seperti normal Tuhan. Berkati keluarga kami, bagi teman-teman kami yang kami berada Tuhan, agar kami kesehatan yang baik Tuhan dan imun yang kuat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang saat ini mungkin mengalami kehilangan pengharapan. Kami percaya bahwa kekuatan-Mu dan juga kuasa-Mu yang besar boleh memberikan pengharapan yang baru kepada mereka yang saat ini merasakan kehilangan pengharapan. Biar mereka tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi mereka, dan biarlah sukacita-Mu boleh kembali kepada mereka, agar mereka terus boleh melihat bahwa kebesaran Tuhanlah yang saat ini boleh mereka alami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang ada di rumah, boleh menyampaikan seluruh doa pengharapan kita kepada Tuhan. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk kita bersekutu bersama Dia. Dan biarlah kita tetap percaya bahwa setiap doa kita akan sampai dan ada waktunya Tuhan memberikan kebahagiaan bagi kita. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami. Kami percaya bahwa sebelum kami menyampaikan permohonan kami, Engkau telah terlebih dahulu mengetahui isi hati kami dan sudah mengabulkan doa kami. Dan saat ini Bapa, kami percaya dan kami merindukan bahwa kuasa-Mu boleh terjadi, dan biarlah waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Ini adalah ungkapan hati kami, dan kami percaya bahwa waktu Engkau adalah waktu yang terbaik untuk mengabulkan setiap permohonan kami, setiap kerinduan kami, dan setiap pengharapan kami. Ini kami ya Tuhan. Lihatlah seluruh diri kami, isi hati kami untuk menyampaikan ini kepadamu. Bila nanti telah tiba
yang ada di rumah maupun kita yang ada di sini, kegiatan PD kita akan berakhir. Tapi kita percaya bahwa setiap doa kita tidak pernah berakhir. Kita selalu percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah berkenan di hadirat Tuhan. Saat ini sebelum kita pulang, kita memohon berkat Tuhan supaya seluruh pelayanan kita, karya kita boleh berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami alami, terutama kami boleh melaksanakan PD ini secara online untuk teman-teman kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di sini. Saat ini kami mau mengakhiri PD kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua, dari Pak Firman, singers, dan juga kami semua yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ini diri kami ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami senantiasa dan juga teman-teman kami yang ada di rumah, agar kemurahan-Mu terus mengalir bagi kami dan juga berkat-Mu berlimpah bagi keluarga kami. Di dalam nama yang kudus, kami sampaikan doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, dan juga Bunda kami semua, doakanlah kami anak-anak-Mu yang terus berpengharapan kepada Yesus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita percaya bahwa api kemuliaan dan juga Roh Kudus sudah berada dalam hati kita. Dan saat ini marilah kita mendengarkan suara Nafiri yang akan bernyanyi, yang akan memainkan bagi kita supaya kita terus memuji Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dari seluruh penjuru bumi,
ketemu lagi dalam PD-PD online berikutnya.